perhatikan pembangunan infrastruktur yang ada di Cianjur Selatan, terutama jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, daya beli masyarakat, ya. Gali potensi yang ada di Cianjur Selatan, objek wisatanya dibangun segala macam, itu kan terasa. Saya bukan berarti di utara nggak boleh, di utara udah sangat maju sekali, jalan sudah mulus semua, lampu sudah di mana-mana dipasang. Coba lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke teman-teman yang berbahagia dan yang saya hormati, pelaksanaan pilkada tinggal menghitung minggu. Sekarang saya sudah akhir September, pelaksanaan bulan Desember. Tentunya biasa dan wajar dan manusiawi, suhu politik akan semakin panas, ya, terutama bagi kontestannya itu sendiri dan juga para pendukungnya atau tim sukses. Tapi kita tetap harus menjaga keharmonisan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kedamaian, agar pelaksanaan pilkada tahapan demi tahapan bisa dilaksanakan dengan baik dan menjadi sejuk, suasananya di masyarakat juga sejuk. Jadi tidak usah kita untuk mencapai satu tujuan, mendapatkan kedudukan, ya, sebagai bupati, wali kota, dan gubernur, ya, kita dengan cara yang arogan, yang menghalalkan segala cara, lalu tipu menipu, mengadu domba, menyebar hoak, memfitnah, terus mengadu domba, menghujat, menghina, ya, saling dengkek, saling piting, saling tendang, nggak usah lah. Tapi kan kita tahu bahwa sesuatu baik kekayaan maupun jabatan itu tergantung cara memperolehnya. Kalau kita cara memperoleh dengan baik, hasilnya pun akan maslahat dan berkah. Pemimpinnya nanti yang terpilih akan menikmati kedamaian, kebahagiaan, dan masyarakat yang dipilihnya juga akan terasa betapa nikmatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh kita. Yang penting tahapan-tahapan itu dilaksanakan dengan baik. Itu. Dan para tim suksesnya juga harus bisa menciptakan suasana, ya, suasana yang damai, yang nyaman, yang tertib, yang tenang, yang, ya, dengan cara kampanye yang simpatik lah, yang membuat tersenyum semua. Saya khusus menyoroti masalah Cianjur karena memang di Indonesia ini sebagian dari kabupaten, kota, dan provinsi itu akan mengadakan pilkada. Terutama saya karena warga Cianjur, hak pilih Cianjur, saya menyoroti masalah Cianjur. Cianjur ini calon kan ada 4, calonnya 4, malah sudah diadakan penentuan nomor bagi para kontestan. Ya, tentunya saya berharap kepada keempat calon ini untuk, ya, mungkin ini harapan masyarakat juga, atau katakanlah masyarakat, keharapan saya pribadi. Jadi kita udah 2 kali ya ke belakang menyelenggarakan pilkada secara langsung dipilih oleh masyarakat, dan 2 kali juga kita sampai mengajukan ke MK. Tapi akhirnya pada kenyataannya yang menang tetap menang, yang kalah tetap kalah, karena memang tidak memenuhi syarat, akhirnya ditolak. Nah, biasanya yang kalah itu selalu menuduh bahwa yang menang itu curang. Yang mungkin bisa dianggap wajar atau enggak, ya. Selalu yang bersih itu yang kalah. Nah, kalau kita
ada ketidakpuasan, boleh dilindungi undang-undang, disahkan oleh undang-undang dan hak Anda untuk mengajukan ke MK. Tapi kita juga harus pakai pemikiran yang jernih. Karena tetap dari keempat kontestan yang bakal menang itu hanya satu pasangan. Tidak akan mungkin semuanya menang, karena juga namanya juga pertandingan, namanya juga berkompetisi, ya kan? Tapi sebelum kita mengajukan misalnya atau mengajukan ke MK, walaupun dilindungi undang-undang dan disahkan oleh undang-undang dan itu hak saudara, tapi kembalikan kepada diri kita, apakah kita ini yang kalah juga tidak melakukan kecurangan, apa merasa bersih? Kalau misalnya merasa melakukan kecurangan, baca diri kita, hati kita yang apabila sama-sama melakukan kecurangan dan tidak bersih, buat apa kita menuntut orang? Jadi jangan sampai ya nanti bisa dikatakan munafik juga, udah curang kalah malah mau menang ngaju lagi. Kalau merasa kita kalah itu anggap sajalah kecurangan yang gagal gitu. Sekali lagi saya katakan kecurangan yang gagal. Coba ciptakan pilkada di Kabupaten Cianjur ini merupakan pilkada yang terbaik, yang benar-benar bersih gitu loh. Sebab apabila kita tidak melakukan itu semua bersih, jujur, adil, wah bahaya. Jadi saya harapkan bisa semuanya, termasuk para pemilih dan para kontestan dan pendukungnya, kita laksanakan pilkada yang luber gitu dan berjudil. Jadi langsung, umum, bebas rahasia, bersih, jujur dan adil, mulai dari penyelenggaranya sampai para kontestan pelaksana yang ikut dalam berkompetisi ini, termasuk para pendukung. Jadi jangan ada lagi istilah serangan pajar gitu apa ya. Itu ada istilah itu dari dulu. Tidak mungkin istilah itu ada kalau memang tidak ada perilaku yang seperti itu. Yang nyebar untuk serangan pajar ini biasanya bukan berupa ayam atau misalnya berupa bebek. Ya, kalau bisa serangan pajar ngasihin ayam berapa ribu ayam sekabupaten Cianjur, bebek misalnya berapa ribu bebek, bisa jutaan. Biasanya yang simpel-simpel aja yang bisa dimasukin ke saku. Tapi mudah-mudahan itu hanya istilah aja lah. Jangan sampai ada seperti itu. Apalagi sekarang kita sama-sama sedang dilanda bencana global seluruh dunia, apalagi Indonesia yang cukup parah. Nanti apa yang dijadikan ketentuan keputusan oleh KPUD, misalnya tidak, sekarang kan tetap aturan protokol kesehatan lakukan, jangan karena ambisi dilabrak aja. Nanti juga kalau Anda sudah jadi pimpinan, kalau aturan Anda dilabrak oleh masyarakat atau kelompok lain kan nggak enak. Kan sekarang masih tetap harus pakai masker, ada tempat mencuci tangan, terus nggak boleh berdesak-desakan, harus jaga jarak, jangan terlalu mengumpulkan massa yang banyak, jangan karena ambisi ingin kemenangan aturan dilabrak, yang mengakibatkan bisa salah, menyebar penyakit malah. Dan juga kurangilah kita menggunakan misalnya ngumpulin orang jompo yang tidak mampu, fakir miskin, terus anak yatim. Kita nggak usah lah kemiskinan, ketidakmampuan dijadikan komoditi politik. Karena apa? Setelah Anda jadi bupati, jadi wali kota, itu kan Anda nggak pernah datang lagi ke tempat-tempat yang Anda kunjungi, yang orang jompo, orang miskin gitu. Jadi jangan kemiskinan dijadikan komoditi politik, bagi-bagi sembako, nanti udah jadi kapan lagi, nggak pernah datang.
perhatikan pembangunan infrastruktur yang ada di Cianjur Selatan, terutama jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, daya beli masyarakat. Ya, gali potensi yang ada di Cianjur Selatan, objek wisatanya dibangun segala macam. Itu kan terasa. Saya bukan berarti di utara nggak boleh, di utara wah udah sangat maju sekali, jalan sudah mulus semua, lampu sudah di mana-mana dipasang. Coba lirik selatan, Cianjur Selatan, perhatikan infrastrukturnya kurang. Yang penting ciptakan pilkada yang langsung, umum, bebas rahasia, bersih, jujur, dan adil, tidak menciptakan suasana yang panas. Gitu. Tidak menciptakan suasana yang mengadu domba, yang menyebar hoak. Yang terasa sekarang ini sudah mulai dekat itu, coba lihat di jalan di mana sudah dibagi semua, ada yang stiker, ada yang apa bendera partai, ada juga yang apa atribut segala macam, baligo, terus banner juga, terus spanduk gitu dengan kata-kata yang sangat manis. Yang baru terasa seperti itu. Ya sah-sah saja memang karena memang sudah menjadi budaya. Ingat bahwa untuk memilih seorang pemimpin itu sudah ditentukan dari Allah siapa yang bakal jadi. Kita kan tidak tahu dan itu dirahasiakan, makanya kita berkompetisi. Dalam kompetisi ini lakukan dengan baik. Bagaimana Anda bisa amanah kalau cara memperoleh jabatannya itu saja udah salah. Sekarang kan katanya pilkada itu apa? Oh, maaf, jadi bupati atau gubernur itu katanya, kata orang-orang di media, itu bisa miliaran, bisa puluhan miliar. Ada katanya yang jadi bupati aja sampai 50 miliar segala macem. 5 tahun jadi bupati harus mengembalikan seperti itu, gimana caranya sih? Makanya saya nggak berminat jadi bupati. Jadi bupati aja udah nggak berminat, apalagi gubernur. Karena apa? Pertama nggak punya duit, yang kedua nggak bakalan ada yang milih, dan siapa yang menjadi tim sukses. Makanya nggak mau. Udah jadi RT aja saya udah nggak mau. Sekarang kan RT juga sama dipilih, belum tentu satu RT aja ada yang mau milih, apalagi jadi bupati, jadi gubernur. Itu miliaran, gila. Ya ini problem juga sih yang harus dipikirkan, tidak sedikit, karena memang jelas satu buat bikin banner, baligo, spanduk, stiker segala macam, bikin kaos segala macam, bayar tim sukses segala macam, ngongkosin tim sukses itu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Tapi alhamdulillah katanya sekarang itu nggak ada istilah ngasih ke partai, pelicin ke partai, apa itu ya, tidak ada katanya sekarang. Alhamdulillah kalau memang benar seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Katanya supaya kita mendapat dukungan dari satu partai, berapa partai itu harus bayar. Enggak, tapi sekarang katanya, kata di media saya dengar dari para pemimpin partai mengatakan enggak ada istilah harus pelicin segala macam. Itu uang untuk masuk ke partai agar kita mendapat dukungan. Nggak ada sekarang, kata mereka. Ya, tapi mudah-mudahan itu suatu kebenaran yang atau suatu kemajuan yang sangat baik bagi demokrasi kita. Tentukan pilihan kita sesuai dengan pemikiran kita, hati nurani kita, penilaian kita. Mudah-mudahan yang terpilih benar-benar dia yang mempunyai cita-cita untuk membangun, dan dia juga amanah yang penting. Jangan berpikir yang macam-macam. Mudah-mudahan di Kabupaten Cianjur merupakan pelaksanaan pilkada yang terbaik, yang terhormat, terbersih.
dan mudah-mudahan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar pilihan masyarakat semua. Itu saja barangkali sebagai untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan ini betul-betul nanti di Kabupaten Cianjur lebih maju, lebih agamis, lebih nyantri, pembangunan di segala bidang lebih berkembang. Apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi semua yang melihat video ini, saya mohon maaf yang sebesar